Alhamdulillah, alhamdulillahil kabiril muta'al, dzil jalali wal jamal, wal 'azamati wal kibriyai wal 'ataya wan nawal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdal hamidin, wa ashkuruhu syukras syakirin, wa uthni alaihi thana'adz dzakirin. لا أحصي ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج بنا من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami berwasiat kepada diri kami dan kepada kita semua untuk selalu dan senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal seiring dengan berjalannya waktu. Takwa yang dengan sebenar-benarnya takwa, karena siapa yang bertakwa kepada Allah waqah, fa innahu man ittaqallaha waqah wa qad faza al-muttaqun. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya, dan sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam artian amalun bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah wa tarkun li ma'siyatillah ala nurin minallah khifata adzabillah. Takwa yaitu dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dengan penuh harapan pahala darinya, meninggalkan segala kemaksiatan karena Allah di atas didasari dengan ilmu cahaya dari Allah karena takut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dunia yang Allah ciptakan, yang dengannya kita berjalan di atasnya, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha. Dunia yang kita tempati saat ini adalah mautinu as-sibaq wa mautinu al-musara'ah. Dia adalah tempat untuk kita berlomba, tempat untuk kita bermunafasah. Fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Surah Al-Maidah ayat 48. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan,
karena pada ujungnya semua kita akan kembali kepada Allah, dan di sanalah Allah akan memberitahukan apa yang selama ini kita perselisihkan, dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan amal dan pahala kita. Ayat 185 dari surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Di hari kiamat barulah akan disempurnakan pahala tersebut. Maka dunia adalah mautinus sibaq. Dia adalah tempat kita berlomba, tempat kita sama-sama berusaha dan mengeluarkan segala potensi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini adalah dunia yang Allah ciptakan sebagai tempat untuk kita mengambil bekal, untuk mengumpul bekal yang mana kita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Olehnya Ali bin Abi Thalib ketika mengartikan apa itu takwa, ada 4 kategori yang beliau sebutkan. Salah satu di antaranya adalah al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk perjalanan yang cukup jauh. Umur kita sangat singkat, hanya antara 60 sampai 70 tahun sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Sementara perjalanan akhirat, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Maka tidak pantas bagi seorang muslim, apalagi sebagai seorang talibul ilm, apalagi sebagai seorang pejuang agama, untuk berleha-leha padahal umurnya sangat singkat sementara perjalanannya sangat jauh. Maka saat ini dan di tempat ini dan dimanapun kita berada adalah keadaan dan peluang untuk kita saling berlomba. Namun kita juga tidak meninggalkan dunia begitu saja, karena Allah memerintahkan juga untuk kita mengambil sebahagian dari dunia. Sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Jadikan segala semua yang ada di dunia ini untuk mencari ridha Allah, untuk kehidupan akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan juga melupakan bahagianmu di dunia ini. Olehnya Rasulullah SAW dalam sebuah doa mengajarkan kepada kita, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mabalagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan besar kami, tujuan utama kami, atau urusan yang paling besar bagi kami. Tetapi jadikanlah akhirat sebagai tujuan utama kita dan menjadi prioritas dalam setiap pemikiran kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia, terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah wariskan kepadanya Al-Qur'an dan Sunnah ini, terbagi menjadi 3 bagian dalam masalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang berlomba dan mengeluarkan segala potensi dan tenaganya, siang dan malamnya semuanya diisi dengan sebuah ketaatan kepada Allah. Namun ada juga sebaliknya, zalimun li nafsi, hanya melakukan atau kemaksiatannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Dan ada juga yang sedang, ada yang tidak juga sampai pada level yang pertama yang tingkatannya sangat tinggi, namun juga tidak juga sampai paling rendah, tapi dia adalah al-muqtasid. Dan ini semua terangkum dalam sebuah ayat yang sangat mulia dalam surah Fatir di ayat 32. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kami wariskan Alkitab, agama ini, kepada orang-orang pilihan kami, orang-orang yang telah menjadikan Allah sebagai Rabbnya dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai nabinya. Wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kittu bi akhmati ata'udh thuraya dukhuliya tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta li ahmada nabiyya. Yang membuat kita mulia karena 2 hal. Kita masih dipanggil oleh Allah ya ibadi, dan yang kedua wa an sayyarta li ahmada nabiyya. Allah menjadikan Rasulullah sebagai nabi kita. Allah memilih kita sebagai pengikutnya. Namun pengikut Nabi alaihi salatu wassalam terbagi menjadi 3 bagian sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Faminhum zalimun li nafsih. Ada yang zalim terhadap dirinya, tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah. Wa minhum muqtasid. Ada juga yang sedang, yang dilakukan yang wajib-wajib saja, yang nawafil ditinggalkan. Dan ada wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir.
namun ada juga yang berlomba, ada yang semuanya dikeluarkan semua potensi dan apa yang dimilikinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan inilah keutamaan, kelebihan yang paling besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka ulama kita, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau biasa di dalam awal khutbahnya mengatakan alhamdulillahi ala ni'matil islami was sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sebagai umat Islam, tapi ternyata tidak cukup, harus ada lagi di atasnya, yaitu wa alas sunnah. Karena begitu banyak umat Islam paham Islam tapi belum bisa melaksanakannya, paham atau hanya sudah masuk Islam tapi tidak mempelajari Islam sebagaimana mestinya. Maka alhamdulillah, para mahasiswa-mahasiswaku yang kami cintai karena Allah, antum wuffiqtum, telah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, bisa belajar bersama di ma'had tercinta ini. Semoga antum bukan sekedar berislam, tapi juga sudah berada di atas sunnah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang berlomba-lomba, ini surah Al-Waqi ayat 10, 11 dan ayat 12. Orang yang berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang dekat. Merekalah orang-orang yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin na'im, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan bagi orang yang berlomba-lomba. Namun jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada dua hal yang perlu untuk kita ketahui dan ingat, bahwasanya dalam berlomba-lomba ini tidak mungkin semua kita terjun di dalamnya kecuali dengan adanya dua hal. Kita tidak bisa masuk pada level pertama ini, wasabiqun as-sabiqun, level tertinggi dalam orang yang masuk ke dalam surga, karena ada juga ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada ashabul yamin, dan ada as-sabiqun as-sabiqun. Kita tidak ridho dan tidak ikhlas hanya menjadi ashabul yamin, hanya menjadi penghuni bagian tengah, penghuni surga. Sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan, wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika dibacakan ayat ini, orang-orang bertakwa akan digiring masuk surga. Beliau mengatakan, saya tidak mau masuk seperti itu. Saya tidak mau masuk dalam kelompok orang yang digiring masuk surga, tapi saya mau masuk pada kelompok wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Saya tidak mau digiring masuk surga, tapi saya mau surga yang datang kepada saya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza sa'altumul jannah, kalau kalian minta surga, jangan minta yang paling rendah. Fas'alullah al-firdaus al-a'la, minta surga yang paling tinggi, yaitu surga al-firdaus. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita tidak ridho hanya menjadi ashabul yamin, kita ingin menjadi as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kita ingin menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan kebaikan. Maka untuk menjadi as-sabiqun as-sabiqun ada dua hal yang harus kita miliki dan harus kita pahami. Yang pertama, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sidqul isti'anah billah wa husnut tawakkul alaih wa husnul iltija. Yang pertama adalah benar-benar kita minta pertolongan kepada Allah. Karena la haula wala quwata, la haulun wala quwwatun illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Perbedaan antara haul dan quwah, terkadang seseorang sudah paham dan dia punya kekuatan, tapi tidak mau melakukannya karena tidak ada haul dari Allah. Ada orang yang punya kekuatan, ada orang yang punya kesempatan, atau dia punya kekuatan tapi Allah tidak berikan kepadanya keinginan untuk melakukan. Maka di antara tanda hidayah, Allah mencintai seseorang, Allah lapangkan dadanya, Allah mudahkan gerak-geriknya untuk melakukan kebaikan. Ayat 125 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah ayahdiyah yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan hidayah kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk menjalankan syariat ini. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama, mintalah dengan benar kepada Allah, husnu al-isti'anah, sidqul isti'anah. Betul-betul kita ini hanya mengharap bantuan dari Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam zikir pagi dan petang diajarkan kepada kita untuk tidak menyandarkan kekuatan ini kepada diri kita, walau tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Jangan pernah mengandalkan tenaga, jangan pernah mengandalkan kondisi. Fa inna syababa yadhhab, asy-syabab yadhhab.
Masa muda akan hilang, akan pergi. Wal ghina la yadum, kekayaan tidak akan pernah selamanya. Was-sihhah la yastaqir, keadaan kesehatan juga tidak melentuh, apalagi di masa sekarang yang terkadang sudah berubah. Yang dulu katanya hanya lewat hanya bone atau apalah, air liur dan seterusnya, sekarang orang flu bisa menularkan COVID. Maka al-hayah was-sihhah wasyabab la yastaqir fala yaghtar, tidak pernah berada pada satu posisi kondisi, maka jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita terbuai dengan keadaan yang kita alami sekarang ini. Maka mari manfaatkan segala potensi yang Allah berikan kepada kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat 32 yang kita sebutkan tadi dalam surah Fatir. Wa minhum sabiqum bil khairat, di antara mereka ada yang berjuang, bergegas, berlomba melakukan kebaikan biidznillah, semuanya karena izin dari Allah, dan itulah keutamaan yang paling besar. Dan yang kedua, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mujahadatun nafs. Selain as-sidq wa husnu at-tawakkul, selain kita bertawakal kepada Allah, maka juga adalah perjuangan dari diri. Harus mengeluarkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan semua potensi yang kita miliki. Semua ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita tentang kebaikan, intinya adalah memang sesuai dengan kemampuan. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa dasar, mi'yar, tolak ukur kita mengatakan kita sudah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita? Apa batasan, apa indikator kalau kita ini sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya, sudah mujahadatun nafs? Maka Syekh Abdullah Azzam pernah ditanya tentang tafsir dan makna haqqa fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Beliau tidak bisa menjelaskan dengan ucapan, tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi beliau berdiri dari tempat majelisnya kemudian lari di lapangan, padahal umurnya sudah tua, lari di lapangan 2 kali 3 kali, putari lapangan, pingsan. Saat pingsan diambilkan air, disiram, siuman, lari dan berlari lagi sampai pingsan berkali-kali, sampai sisa nafasnya tinggal sedikit, lalu beliau mengatakan, inilah kemampuan saya, inilah kemampuan saya. Maka para tulabul ilm kalau disuruh menghafal dan mengatakan, Ustadz seginilah kemampuan saya menghafal, itu dusta, itu hoax, karena anda belum mau hampir meninggal. Kalau sudah hampir meninggal menghafal, barulah anda mengatakan, ya Ustadz cuma begini hafalan saya. Maka mujahadatun nafs harus selalu kita usahakan. Ayat 69, ayat terakhir dari surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang, orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan mencari ridha Allah, insyaallah lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan jalan keluar dari semua yang dia inginkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ansha'a khalqahu wa bara wa khalaqal ma'a wath-thara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara ya'lamu dabiban namli fil laili idza sara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini kami tutup dengan sebuah nasihat dari Khalifatul Rashidah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Rawahul Bukhari fi sahihi ta'liqa. Beliau mengatakan, Ali bin Abi Talib
Dunia sekarang sedikit demi sedikit mulai pergi meninggalkan kita. Sementara akhirat sedikit demi sedikit mulai datang menghampiri kita. Dan dari setiap keduanya, dunia dan akhirat masing-masing punya pengikut, masing-masing punya anaknya. Maka jadilah anak akhirat dan jangan pernah menjadi anak dunia. Hari ini kita beramal belum dihisab, tapi besok kita sudah dihisab dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Maka seorang ulama mengomentari dari pernyataan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, fa'ajabun liman aqbala 'alal mudbirah wa adbara 'alal muqbilah. Sungguh sangat mengherankan orang yang mengutamakan sesuatu yang sudah berlalu dan kemudian meninggalkan sesuatu yang sudah hampir datang. Maka ayuha abna'i talabah wa ikhwani al-muslimin, saudara-saudaraku, mari manfaatkan kesempatan ini untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan segala potensi yang kita miliki. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menanamkan keimanan dalam hati kita dan tidak menjadikan dunia sebagai hammunal akbar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنته علينا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.